Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asriel Sakiawan. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas pertama dari mata kuliah pengenalan pola. Baik, langsung saja di sini kita langsung saja kita akan membuat sebuah apa namanya? Kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita membuat from pertama eh, kita mengambil data dari skalen skalen dari datasetnya. Nah, kita potong kita skalen skalen di sini dapat dataset. Nah, lalu kita import itu data kanker payudara breast kanker. Nah, lalu setelah itu kita mengambil lagi dari SKLM tetapi di model selectionnya yaitu trend test split. Nah, kita tulis lagi sekarang, tapi di sini dia model, kita mau ambil model selection yaitu train test split. Nah, selanjutnya di sini kita mau buat variabel baru untuk datanya, yaitu kita bisa buatkan saja sensor. Nah, dengan kita load data tersebut breast cancer. Nah, setelah itu setelah itu kita apa namanya kita ambil X-train, Y-train, X-test dan Y-testnya, lalu kita akan split keseluruhannya. Nah, dengan menuliskan X-train, lalu untuk X-testnya juga, lalu setelah itu Y-train, dan terakhir Y-testnya. Oke, setelah itu kita sama dengan lalu train test split. Oke. Nah, untuk parameternya di dalamnya yaitu cancer data dan cancer target. Dan untuk random state-nya yaitu sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini saya akan memprint self dari extract dan X-test. Coba print X self extract print dot set. Ini sama saja. Nah, kita ganti dari terus. Begitu. Nah, cari itu coba kita Duh, apa ini? Forgot a comma. Koma di mana ini? Kalau sama. Mana ini? Ini ada koma, ada koma, ada koma. Ini menarik.
Ini satu. Oh, sorry. Ini. Nah, sebentar. Tidak muncul setnya, coba kita tes sekali. Oh, ini. Nah, muncul. Nah, di sini sudah muncul outputnya, di mana di sini untuk ekstrimnya, trim shape-nya yang shape-nya itu ada 426 baris data dan 30 eh, fiturnya. Nah, setelah itu yang di bawahnya ekstensi itu ada 143 data dengan fitur yaitu 30. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba memanggil min-max, max scaler. Nah, kita coba ambil dari scalar lagi, yaitu pada pre-processing, import, dan kita akan import min max scalar scalar. Nah, selanjutnya kita buat variabel yaitu scalar dengan ambil yang kita telah import yaitu min max. Oke, setelah itu kita coba running. Nah, berhasil, di sini tidak ada error. Lalu di sini coba kita scalar fit untuk extendnya. Coba kita scalar kita sudah ambil min max-nya. Jadi dia, oh sorry, di sini kurang ya. Jadi sudah berhasil. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja kita fit untuk extendnya. Coba kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat di sini gunanya fit dia mempelajari dari extend tersebut. Jadi bisa lihat. Nih. Selanjutnya di sini kita men-scalar kita transform untuk extendnya. Nah, kita bisa buat dulu variabel pertama yaitu untuk train skeletnya. Kita buat variabel, lalu kita masukkan scalar dot transform form. Oke, dengan parameter yaitu xtrain. Nah, selanjutnya di bawahnya kita print untuk melihat save save untuk extend skeletnya yang kita extend skeletnya. Nah, kita akan lihat coba kita transform format. Nah, betul, format save. Nah, setelah itu kita format. Nah, di dalamnya kita untuk parameternya itu extend lalu skelet. Nanti dot save. Melihat save-nya ukurannya. Oke. Saja kita selanjutnya ini kita mau lihat min before dari scalingnya. Nah, bisa kita tulis saja min before. Oke. Nah, kita tulis saja min before apa namanya scaling. Ini ukuran minnya sebelum di scaling. Nah, apakah berbeda? Kita lihat saja nanti hasilnya. Kita test format. Nah, lalu di dalamnya nanti ada extrain dan dot min.
Tetapi untuk exit nolnya atau yang masih exit nol itu maksudnya dia yang pertama. Nah, setelah itu di bawahnya itu untuk min before sekali apa max before. Nah, kita langsung copy saja supaya cepat. Sini kita tulis sudah max before scaling, kita ganti dengan max ini. Oke, selanjutnya untuk kita buat print untuk apa namanya, setelah di scale di min scaling. Nah, kita tulis saja after scaling. Nah, nanti di sini kita tambahkan apa namanya format lagi dengan parameternya, nanti dalamnya itu xtrain lalu dot. Nah, di sini kita tambahkan skelet. Bedanya dengan tadi, kita tambahkan skelet dan min. Nanti x6-nya itu sama juga, tetap x6-nya itu sama dengan 0. Nah, setelah itu kita sama juga di seperti yang sebelumnya, max-nya juga kita kasih begitu. Jadi, nah, nanti saya di sini jadi max. Sama juga di sini. Oke, setelah itu coba kita running. Kita lihat apakah outputnya. Nah, bisa di sini kita lihat. Di sini untuk transform map dari save-nya itu ada 426 baris dengan 30 fitur. Nah, ini untuk min before scaling-nya. Nah, bisa dilihat untuk before scaling-nya ini. Nah, setelah itu ini kan nilainya berbeda-beda. Banyak beda-beda angkanya. Nah, di sini untuk jenisnya, angka jenisnya. Nah, untuk max-nya juga di sini berbeda-beda ya. Nah, setelah kita min, kita scaling, nah mungkin di sini untuk minnya itu berubah jadi 0 dan untuk max-nya itu berubah jadi 1. Nah, oke, selanjutnya di sini kita membuat lagi untuk X test-nya. Nah, kita coba tes lagi. Kan tadi kita buat untuk X train-nya. Nah, kita buat di sini untuk X test-nya, untuk skeletnya. Nah, kita coba tes. Di sini kita tambahkan skelet lagi sama tadi. Yang bedanya itu kita mengubah dari parameternya nanti. Nah, di sini dot transform lalu di sini parameternya itu nanti xtest. Nah, selanjutnya di sini kita coba print. Langsung saja kita print untuk apa namanya after di scalingnya. Nanti di sini kita copy saja ini, kita ubah saja sebentar supaya cepat. Sorry, di sini kita, nah, di sini kita ubah di sini jadi tes. Oke. Nah, aduh. Nah, selanjutnya di sini kita sama juga, kita ubah jadi di sini kita ubah max. Di sini kita ubah juga max. Nanti di sini juga kita ubah jadi train. Tes. Oke. Kita coba running. Aduh. Ada error. Scale. Error di sini ya. Oke, salah di sini scaler ya. Sorry. Kita ke running. Nah, sini. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk X-test-nya atau data ujinya yang kita sekali transformkan. Nah, kita normalisasi datanya. Nah, di sini kita telah normalisasi untuk min-nya. Di sini bisa dilihat ada banyak. Saya bisa sebutkan masing-masing. Nah, di sini juga untuk max-nya yaitu ada 0,6 dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini kita kan kita akan membuat visualisasinya kita, tetapi di sini kita akan dibantu oleh Angular Learn. Nah, kita akan
coba dulu download atau install dulu apa namanya mGrand. Oke, kita tes. Nah, kita install dulu sebelum kita buat. Mungkin ini sudah terinstall. Kayak kita kenal sebelum-sebelumnya saya sudah install. Lanjut saja kita di sini kita membuat impor itu matplotlib atau matplotlib untuk py-plotnya atau kita akan membuat sini visualisasi jadi kita menggunakan impor ini matplotlib matplotlib. Oke, sorry. Nah ini kan sudah terdownload yang tadi dia loading ya, impor, aduh sorry, titik titik py plot, dan kita pengecualiannya jadi plt. Nah di sini kita impor juga untuk yang kita sudah download itu mglearn. Nah oke, kita coba running. Sini berhasil. Ini memang agak larut ya output ini sudah benar. Nah selanjutnya di sini kita akan membuat apa namanya visualisasinya. Nah langsung saja di sini kita dari SKRN dataset kita, kan kita di sini kita akan mengubah datasetnya sebelum kita apa namanya sebelum kita membuat. Di sini kita tidak memakai data apa payudara cancer, tapi di sini kita menggunakan data Matplotlib. Nah di sini coba kita ambil lagi tadi dari sklearn datasets, nanti import kita ambil itu data Matplotlib. Nah setelah itu kita apa namanya X, sorry kita lihat dulu ini tambahannya. Nah eh, kita ambil ini apa namanya Matplotlib. Oke, dan di dalam parameter itu kita menuliskan n samples itu samples itu sama dengan 50. Nah untuk centernya itu 5, dan untuk random state-nya itu sama dengan 1, sorry 4, dan cluster STD-nya itu 2. Nah cluster STD itu sama dengan 2. Nah selanjutnya ini kan untuk apa namanya ini X. Nah di sini kita akan transplit lagi test splitnya, tetapi di sini kita hanya untuk X-train dan X-test, tidak untuk apa namanya Y-nya. Nah di sini kita apa namanya kita tulis saja di sini untuk X-train-nya. Aduh sorry. Nah setelah itu kita koma, terus lagi juga untuk X-test-nya. Nah sama dengan di sini train test split. Oke. Nah setelah itu dalam parameter dalamnya itu ada X yang kita telah buat tadi, lalu ada random state lagi, yaitu sama dengan apa namanya 5, yaitu ada tes tes size. Nah, tes size-nya itu sama dengan 1. Oke, ya, kita coba
Baris selanjutnya yaitu kita di sini kita membuat apa ini ya? Nah, lalu aksesnya di sini sama dengan plp dot subplots. Nah, subplots nanti di sini ada ke koma 3, lalu untuk fixasinya itu fix size dengan 13,4. Nah, oke, di sini kita akan langsung saja untuk apa namanya akses yang pertama atau visual yang pertama. Nah, kita tulis saja di sini indeksnya 0, lanjut dot scalar di sini x frame. Aduh. Nah, di sini nanti indeks itu nomor 0. Oke, lalu di sini koma, lalu kita extend lagi. Nah, untuk apa namanya kawan. Nah, selanjutnya di sini kita C, colornya itu untuk environment itu CM2 node, lalu labelnya itu training set, label itu dot training set, lalu untuk S-nya sini 0. Nah, selanjutnya terus lagi access 0, ini dot scalar untuk x testnya. Nah, untuk di sini indeks nolnya itu, lalu buat lagi untuk x test untuk indeks pertama. Oke, lanjutnya untuk markernya itu dia berupa begini, apa namanya, anak panah. Kalau anak panah per atas dia itu bagaimana? Ambil yang mana ya? Ini aja, ini aja. Ya, sama. Nah, di sini untuk C-nya itu environment sama CM2, tapi di sini dia indeksnya 1 ya. Lalu kita beri labelnya itu sama dengan test set. Oke. Lalu di sini sama S-nya itu sama dengan 60. Nah, selanjutnya di sini kita tulis lagi access index 0, lalu dot legend. Nah, dalamnya itu ada log, parameternya itu ada log dengan upper left. Nah, setelah itu terus lagi access 0, itu untuk set. Nah, ini untuk judulnya, judul visualisasinya itu set title original data. Nah, setelah ini kita akan membuat scalar yaitu min max dengan scalar fitnya itu nanti extreme. Lalu di sini kita akan membuat extend scalarnya dengan extend scalarnya. Nah, di sini kita juga scalar transformkan untuk extreme dan
scalar transform untuk text test. Langsung saja kita coding di sini, tulis dulu scalar sama dengan min max scalar. Nah, kalau itu, aduh sorry. Nah, di sini kita scalar fit dan fit itu yaitu extreme. Nah, kalau itu kita extreme speed lagi. Scalar constant extreme speed tapi dan extreme scalar dengan itu scalar nanti kita akan scroll. Nah, dengan parameter nanti itu adalah extreme. Nah, di sini terbaliknya, sini itu, sorry, copy ini. Jadi kita ubah di sini jadi train, test. Di sini kita ubah jadi test. Nah, oke, setelah kita sudah scale up, nah kita ambil, nanti kita buat lagi untuk apa namanya? Akses yang kedua yaitu akses 1. Nah, di sini 1, lalu kita buat dot scatter. Ini kan kita sudah buat ini kita yang hasil scale datanya. Nah, kita coba tulis apa namanya? Extreme dot scalar. Aduh, bukan dot ya. Scalar. Nah, ini kan kita sudah tadi buat. Ini untuk index 0. Setelah itu kita plus lagi extreme untuk, aduh, suka lupa ya. Nah, sini untuk, oke, sudah buat. Nah, ini untuk C nya itu sama dengan mglearn dot cm2 0. Duh, cm2 0. Nah, setelah itu labelnya itu training test. Training test. Training test. Set. Aduh, sorry. Dengan sama juga untuk S-nya itu sama dengan 60. Nah, bawahnya juga kita tulis lagi sama, tapi di sini berbeda. Di sini untuk namanya scatter. Di sini tulis untuk X test. Nah, ini X test nih. Oke, sampai X test. Scale sudah di X test scale. Oke, selanjutnya kita buat marker. Nah, markernya ini sama juga, dia samping. Nah, bukan ke samping sih sebenarnya, di atas tidak ada, nggak ada ke atas. Oh, ada, sorry. Sorry ya, di sini ada sebenarnya. Aduh, lupa ya. Nah, setelah kita buat markernya, kita buat lagi C mgaran-nya, mgaran. Tapi di sini .cm2-nya sama dengan 1. Nah, terakhir kita buat labelnya. Dan terakhir sih sebenarnya di sini test set. Nah, terakhir kita buat S-nya itu size-nya itu 60. Nah, oke. Sini kita tulis nanti X satunya
Di sini untuk dot set title di dalamnya itu in scale data ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan untuk tes color-nya. Untuk tes color kan tadi kita apa namanya? Kita untuk ekstrennya. Nah, kita menggunakan di sini untuk akses yang ketiga atau visualisasi yang ketiga kita buat eh, apa namanya? Tes color-nya. Nah, sini kita tulis saja tes color. Aduh, sorry bukan dot ini sebenarnya. Nanti sama dengan sini min max color dot. Oke. Nah, di sini kita tulis saja di sini tes scalar dot scalar dot fit. Nah, kita fit lagi itu x test. Nah, selanjutnya di sini x test kita scalar badly. Lalu sama dengan tes scalar dot dot transform, yaitu dengan parameter x test. Nah, oke. Nah, kita buat saja langsung untuk akses keduanya, akses keduanya atau sorry bukan kedua, ketiga. Nah, di sini scatter sama scatter. Nah, nanti dalamnya itu ada extreme scalar. Nah, lalu untuk indeksnya itu 0, nah selanjutnya di sini untuk x test extreme apa tadi, extreme scalar. Nah, setelah itu kita c angle learn dot cm2 nanti label itu training set. Nah, setelah itu S-nya atau size-nya itu sama 60. Nah, selanjutnya access 2 di sini kita scatter lagi. Lalu selanjutnya di sini dia untuk parameternya yaitu x test scalar. Ada battery-nya kira-kira. Battery sini untuk indeks 0. Nah, kita buat lagi untuk x. Sini ada test dulu. Battery-nya. Nah, sini untuk indeks. Untuk marker C angle dot cm2 dengan 1 label test set S
Oke, terakhir di sini kita beri judul untuk akses kedua set the type to import improve fairly scaled. Nah, selanjutnya sini kita for untuk x in aksesnya. Nah, lalu x set x labelnya to features nol. Aduh, sorry, kita tambahkan. Nah, sebenarnya sini kita copy saja cepat. Di sini y untuk y-nya satu. Oke, kita coba lihat dulu, kita arahin. Di sini ada salah di line kanan. Access. Dia tidak ya. Oh, sorry. Ini tulisan scatter ya. Scatter. Oke, kita tunggu dulu. Kita keluar. Ya, ini lagi. Sama soal apa ini ya? Size-nya kan sini dan oke, kita lihat dulu di kode lain itu berapa. Ini kemana ini? Udah gitu. Ini bisa 50 juta. 60. Di sini nol. Terus sama. Aduh, di sini ya. Hari. Aduh, sini. Jadi lain keberapa lagi dua-dua? Ini 4.000. Di situ kan ini min scalar not attribute transform. Oh, oke, sorry. S-nya lupa.
Sudah di situ dia output. Nah, jadi keluar outputnya. Nah, bisa dilihat di sini ada tiga visualisasi data, yang dimana di sini ada berupa dari original data, scale data, dan improperly scale data. Nah, di sini ini adalah untuk sebelah kanan kiri, yaitu apa namanya original datanya. Sini terdapat dari training set, sini ada test dataset. Di sini untuk sebelah x untuk x itu hitung 0, y itu hitung 1. Nah, bisa dilihat menggunakan dari training set dan tes setnya itu, dia untuk training setnya itu bulat, untuk markernya bulat, dia warna biru, dan kalau tes setnya itu dia berbentuk segitiga triangle dan warna merah. Nah, di sini bisa dilihat untuk visualisasinya. Setelah itu untuk scale data yang original yang telah di scan ada apa namanya sama, dan ini untuk properly scale datanya. Ya. Nah, selanjutnya di sini baik, selanjutnya di sini kita akan membuat codingan untuk apa namanya kita melihat skor uh, dari ini yang training setnya kita split untuk yang normalnya dulu, di mana di sini kita eh, membuat kita mengambil SVC dari sklearn SPN. Nah, langsung saja kita tulis sklearn.spn. Kita di dalamnya itu kita import SVC. Nah, di sini lanjut di bawahnya kita mengambil train test split untuk men-split empat data yang empat jenis, yaitu X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Nah, kita tulis saja, langsung saja di sini kita tulis untuk X testnya, lalu selanjutnya di sini Y-train, dan yang terakhir Y-test. Nah, oke. Selanjutnya kita buat untuk splitnya, yaitu test split. Oke. Dengan parameter cancel data yang kita gunakan untuk cancel data ya di sini data. Lalu di sini kita gunakan juga cancel targetnya, dan yang terakhir variable random step. Oke, sama dengan 0. Oke, lanjut di sini kita tulis variabel SPM, lalu kita bernilai SPC-nya itu C sama dengan 100. Nah, oke, selanjutnya di sini SPM kita fit untuk parameternya itu X-train, lalu dengan X dengan Y-train. Aduh, sorry, terus dan Y-train. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan print kita melihat untuk hasil SVM dari skor untuk parameter yaitu X-test dan Y-test. Oke. Nah, selanjutnya kita copy saja, mempercepat. Ini diganti, di sini jadi train. Ini terbalik, tapi nggak apa-apa. Nah, kita coba tes running. Oke, di sini kita bisa lihat. Tunggu dulu dia proses outputnya.
masih lama ya dia membuat di sini error menggunakan SVC. Oh sorry, di sini SVC-nya di huruf besar ya. Sorry, saya lupa SVC. Nah, kita run. Oke, tes running. Sini, oh, terlain. Tes link. Tunggu dulu. Di sini. Sini yang salah. Di sini dia tulisan di sini salah, yaitu name train running. Name test split. Kenapa salah? Split. Kalau itu yang lain, biasanya dia begini. Line test split sama. Di sini dia train. Hmm, kenapa di sini dia tidak muncul ya? Oh, sorry. Di sini saya belum running ya. Pantas. Nah, di sini baru bisa kan tadi saya baru tes lagi. Dia tidak respon. Oke, di sini dia. Tapi ini C. Oke, sampai di sini dia harusnya urus. Aduh, seharusnya di sini urus saya. Terus, nah, oke. Di sini sudah muncul untuk experience score dari X-test dan Y-test. Nah, bisa dilihat di sini adalah hasilnya itu 0,944. Untuk experience score dari X-trend dan Y-trend di sini adalah 0,941. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menggunakan beberapa experience score, yaitu di sini saya mencoba untuk menggunakan dari min max scalar. Scalar selanjutnya saya menggunakan standar scalar. Situ saya menggunakan apa namanya, robust scalar, dan yang terakhir itu normalizer. Nah, kita coba tes untuk yang min max scalar. Nah, kita buat baru itu scalar. Nah, di sini kita coba masukkan fungsinya itu min scalar. Nah, lalu kita selanjutnya itu kita scalar fit untuk ekstremnya. Selanjutnya di sini kita akan ekstremnya itu kita akan scalar dan juga x-testnya. Coba kita tes dulu itu scalar 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 dot transform. Nah, dengan parameter itu ekstrem. Nah, selanjutnya di sini kita copy saja supaya cepat. Copy dan di sini di tes. Sambil juga kita ganti di sini jadi tes. Oke, selanjutnya di sini setelah kita membuat itu, lalu kita akan fit SPM-nya. SPM-nya kita fit, lalu untuk parameternya itu extract dan extract scalar itu sudah sekali. Lalu kita tambahkan y-train. Selanjutnya di sini kita akan print SPM score dari X-test scalar dan Y-test. Kita coba tes SPM dot tes print untuk SPM.
Sini SVN dot score. Nah, lalu di sini ada extract, test, lalu dengan y test. Sini ini x scale, lalu dengan y test. Nah, sini sudah beras. Di sini kita, nah, coba kita juga untuk memprint apa namanya spin score dari express scalar. Coba copy dulu, lalu kita coba turunkan di bawahnya. Sini kita ganti dengan tes berhasil, kalau tidak ya kita kayaknya cuma bisa untuk melihat skor dari tes scale-nya, trend dulu sini trend. Oke, kita coba tes kali. Bismillah. Nah, di sini kenapa dia tidak muncul? Dikarenakan mungkin saya belum paling sering kayaknya di running dulu. Oke. Nah, di sini sudah running, kita coba tes. Nah, di sini muncul. Nah, di sini untuk SPM score dari X-test skelet yang kita sudah skelet, nah di sini dia muncul nilai dengan 0,965 dan seterusnya. Nah, untuk SPM score dari extended skelet yaitu 0,962. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba apa namanya menggunakan standard scaler. Nah, di sini kita coba masuk, kita mengambil import standard scaler lagi dengan di dalam SKRN preprocessing. Preprocessing. Nah, di sini SKRN dot preprocessing import yaitu standard scaler. Scaler scalar. Nah, lalu bawahnya kita buat variabel scalar dengan itu itu standar scalar. Standar scalar. Nah, selanjutnya di sini kita kita scalar speed dot fit scalar dot fit untuk yaitu ekstremnya. Oke, selanjutnya di sini kita coba ekstremnya scale. Nah, kita scale pertama dengan scalar dot transform nanti di dalam itu extract coba kok bisa disebaca nanti. Jadi di sini nanti dia tes sama yang tadi, tetapi membedakan di sini kita mau melihat nilai standar sekalinya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita lihat, kita fit lagi SPM-nya. Setelah kita udah fit, kita masukkan itu extract dulu. Extract itu dari scalar. Lalu y keren ya, selanjutnya di sini kita akan melihat ya. Soalnya kita akan melihat apa namanya kita print SPM score-nya score dengan apa itu X test sekali. Oke. Lalu Y test. Nah, kita coba nanti kita ingin melihat juga dengan anunya yang skelet dari trainingnya. Kita coba copy, kita paste, lalu kita ganti di sini jadi tes.
jadi tes, dan di sini kita ganti jadi train, sama di sini kita ganti jadi train. Oke, kita tes lagi. Nah, di sini dia untuk skor dari hasil standar scalar, di sini kita lihat bahwa untuk X-nya, X-trainnya, X-testnya di situ menghasilkan 0,958 dan sedangkan X-trainnya itu 0,965. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan robust scalar. Nah, kita ambil lagi dari scalar di processing, kita tulis cepat kita copy saja, kita copy, paste, jadi kita ganti di sini dari robust, robust. Nah, di sini robust scalar. Oke, selanjutnya di sini kita put variable scalar lagi dan robust di sini. Aduh, nah, robust sini robust scalar. Nah, di sini setelah kita membuat ini, kita scalar dot fit dengan itu extract. Nah, setelah itu kita buat lagi kayak sama kayaknya yang kayak tadi, copy aja cepat-cepat. Oke, kita copy, kita paste. Di sini sama. Lalu selanjutnya di sini kita mau lihat lagi benefitnya kayaknya sama. Jadi kita copy semuanya. Ini kita coba tes running sebentar. Oke, kita coba tes running. Nah, di sini untuk penggunaan dari Herbo Scalar menghasilkan SPM score-nya itu 0,91 untuk X-test dan Y-test, lalu X-test Scalar. Nah, untuk 0,96 itu dihasilkan oleh SPM score-nya itu dari X-trend Scalar dan Y-trend. Nah, yang terakhir kita apa namanya? Kita menggunakan normalizer. Nah, mungkin sama saja dengan codingan yang lain, tetapi kita mengubah saja dengan apa namanya? Kita mengubah nama dari yang impornya. Di sini kita ubah jadi normalizer. Normalizer. Lalu di sini juga kita ubah jadi normalizer. Normalizer. Oke, mungkin itu saja ya. Sama yang lain. Oke, kita coba tes lagi. Nah, di sini hasilnya untuk normalizer di sini yaitu untuk X test scaled yaitu 0,9309 seterusnya. Lalu untuk X score dari X trend scaled-nya yaitu 0,92. Baik, mungkin itu saja dari tugas utama dan pengenalan pola. Saya sudah menjelaskan beberapa ya. Lalu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.